sebelum kita melakukan proses pembelajaran, Ibu mau melihat bagaimana perasaan kalian hari ini. Ini Ibu punya kartu atau emoji. Nah, kalian boleh memilih emoji sesuai dengan perasaan kalian. Oke? Oke. Sekarang Miss mulai dari barisan. Coba dulu. Coba. Rasid. Bagaimana perasaannya pagi ini? Coba silakan dipilih. Yang mana? Yang sesuai dengan perasaan Rasid. Oh, Rasid memilih emoji apa ini? Senang, tersenyum. Artinya dia senang ya pagi hari ini. Kenapa Rasid senang? Karena mau mengikuti pelajaran pada hari ini. Oh gitu. Tepuk tangan dulu untuk Rasid. Selanjutnya, Miss mau minta tolong Alia. Alia, bagaimana rasanya pagi hari ini? Tertawa. Kenapa? Senang juga. Kenapa Alia senang? Tadi ada ada peristiwa di rumahnya atau apa? Oh, bisa belajar hari ini. Jadi Alia senang karena Alia itu semangat ingin melakukan juga pembelajaran hari ini. Sama seperti Rasid. Tepuk tangan dulu untuk Alia. Selanjutnya coba Zara dulu. Mana? Mau yang dipilih? Oh, senang. Kenapa? Oh, senang juga karena bisa ikuti pelajaran dengan keadaan sehat. Coba yang sebelah sini, Ibu mau minta bantu Ijral dulu. Tolong Ijral dipilih. Kenapa? Hari ini. Oh, jadi Ijral juga memilih emoji yang senang karena dia juga senang dan bersemangat untuk melakukan pembelajaran pada hari ini. Baik, Ibu rasa semua sudah siap ya, berarti semua dalam kondisi senang. Tidak ada yang sedih? Tidak. Ada yang ini perasaannya seperti yang ini? Ada tidak? Tidak ada. Tidak ada ya yang kesal dengan temannya? Tidak ada? Tidak ada. Baik, sebelum kita melakukan doa pada pagi hari ini, kita tetap semangat dulu dong, biar lebih semangat lagi kelas 2B. Oke? 1, 2, 3. Tepuk semangat. Tepuk semangat lagi. Baik, tepuk tangan dulu di kita semuanya. Cukup. Baik, seperti biasa sebelum kita melakukan pembelajaran kita pada hari ini, Ramadan tolong dipimpin doanya terlebih dahulu.
dulu. Yang pertama, dengan mencermati gambar berlainan menjadi ikan dan isu teks serta penjelasan guru, siswa dapat memahami gerakan berjalan dengan percaya diri. Yang kedua, dengan mengamati video dan membaca dongeng, siswa dapat memahami isi dongeng dengan cermat. Yang ketiga, dengan kegiatan diskusi, siswa dapat memahami sikap kebersamaan dengan teman. Dan yang keempat, dengan kegiatan diskusi, siswa dapat memahami perbedaan karakteristik individu di sekolah. Nah, sampai di sini paham? Salah satu kesepakatan kelas kita apa? Ya, artinya pada saat melakukan proses pembelajaran harus disiplin. Ingat ya. Nah, sekarang sebelum kita membuka buku tema, coba kita yel-yel kelas 2B dulu, bisa? Kalau ibu tanya, mana kelasmu? Oke, bisa? Harus kok? Oke, 1, 2, 3. Mana kelasmu? Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Sekarang keluarkan buku temanya. Sudah semuanya mengeluarkan? Oh ya udah, nanti sama Zara aja. Oke. Iya. Sama temennya. Gabung sama temennya. Buka halaman 15. Sudah? Halaman 15, bermain menjaring ikan. Sudah semua buka? Sudah, sekarang perhatikan Miss. Perhatikan semuanya. Tutup mulut. Duduk tertib. Baik, semuanya perhatikan halaman 15. Nah, kita akan membaca. Kalian menyimak, oke? Bermain menjaring ikan. Ayo mengamati. Artinya kita mengamati halaman yang ada di 15 itu. Di dekat rumah Ali ada kolam renang. Hampir setiap hari Minggu Ali bersama teman-temannya bermain di kolam renang. Hari ini mereka berasik bermain menjaring ikan. Mereka bermain di kolam yang dangkal. Dalam permainan menjaring ikan terdapat gerakan berjalan di air. Nah, Miss jelaskan dulu cara bermain menjaring ikan ini sangat seru sebenarnya. Nanti akan kita praktekkan, tapi tidak hari ini. Nah, Miss akan menjelaskan caranya terlebih dahulu. Jadi dibagi menjadi 2 kelompok. Ada yang menjadi ikan dan ada yang bertugas menjaring ikan. Nah, kalau Miss katakan jaring, jadi ikan-ikan yang ada di dalam jaring tadi harus dikepung. Yang bertugas menjadi jaring. Nah, yang bertugas menjadi ikan itu tetap di dalamnya berusaha untuk keluar dari jaring tadi. Nah, nanti akan kita praktekkan. Hari ini kita belajar penjelasannya terlebih dahulu. Nah, pada gambar bermain ikan tersebut, apa yang dilakukan Ali bersama teman-teman? Coba disimak bukunya. Apa yang dilakukan Ali bersama teman-temannya itu? Bermain di kolam renang. Benar sekali yang dilakukan Karen. Nah, mereka bermain di kolam renang untuk membentuk jaring dan membentuk ikan. Selanjutnya, pertanyaan kedua, apa yang dilakukan? Gerakan apa yang dilakukan Ali? Benar sekali. Apa? Coba angkat tangan Aisyah, apa? Apa yang dilakukan Ali? Angkat tangan. Apa yang dilakukan Ali? Ya, kesepakatan kelas kita salah satunya adalah menunjuk
tangan bila ingin menjawab pertanyaan atau ingin bertanya kepada guru. Coba Radit, apa yang dilakukan Ali? Berjalan di air. Ya, berjalan di atas air. Nah, permainan ini menggunakan atau harus saling bekerja sama. Karena ini adalah permainan kelompok, jadi masing-masing harus mempertahankan anggota kelompoknya yang bertugas menjadi ikan. Dia harus bekerja sama dengan temannya sesama ikan untuk keluar dari jaring tadi. Nah, yang bertugas sebagai jaring juga harus mempertahankan agar ikan tersebut tidak keluar. Bisa dimengerti? Bisa. Nanti kapan-kapan kita akan praktekkan di luar ya, karena ini adalah merupakan merupakan pembelajaran yang berkolaborasi biar kalian itu mengerti bagaimana makna kerjasama seperti itu. Jadi nanti kapan-kapan akan kita praktekkan di lapangan sekolah. Selanjutnya, coba Ibu mengajak kalian sebelum kita memasuki materi selanjutnya, Ibu mengajak kalian mempraktekkan teknik bernapas cepat dan mengeluarkan napas selama 4 detik. Coba. Tangannya di atas meja semuanya, tidak ada pensil, tidak ada buku di pegangan tangannya. Duduknya mantap, duduknya harus rileks, nggak boleh tegang, nggak boleh mikirin harus mau jajan apa nanti, mau apa yang dimasak mamanya, nggak boleh ya. Kita harus konsentrasi dulu. Coba tarik nafas, keluarkan pelan-pelan. Tarik nafas lagi, keluarkan pelan lagi. Baik, terakhir tarik nafas lagi, keluarkan pelan-pelan. Tepuk tangan dulu. Sekarang kita akan belajar tentang kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Baik, bisa dibuka? Sudah. Sekarang Miss mau meminta kalian membaca terlebih dahulu sebelum Miss menampilkan videonya, agar setelah kalian membaca, oh ini yang saya baca tadi, seperti itu. Kita membaca nyaring, jadi semua siswa harus membaca sama-sama ya. Oke, bisa? Membacanya pelan-pelan saja, biar temennya saling mengerti. Dimulai dari kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Bisa kita mulai? Bisa. Bacanya sama-sama bisa? Bisa. Oke, bisa kita mulai. 1, 2, 3. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari makan agar dia tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar. Padahal dia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Oke, stop. Untuk ular, Ibu meminta siapa yang suaranya besar? Zara, untuk ular. Yang lain simak, yang lain menyimak ular. Bacalah. Di sini aja, nggak usah ke depan. Baca. Besar-besar suaranya. Dengarkan ucapanku wahai Dan dijawab oleh Meka. Ikut. Hei ular, berusaha dan berkerjalah, jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengatakan seekor semut pun bisa.
bisa. Baik, yang ini saja kalian simak ya, nanti ular dan tikusnya kalian membaca. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelah dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar tadi segera mengejar-ngejar mendekati sarang tikus. Meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini, ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Selanjutnya, Zara bisa dibacakan ular. Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpula-pula menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Selanjutnya, Pino dibaca yang tikus. Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Coba Sanu yang jadi ulangnya. Adik lanjutkan tikus. Ular mengangguk tanda mengerti. Selanjutnya kalian menjadi bacakan ular. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia. Kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Sekarang kalian sudah membaca tentang dongeng tersebut. Sekarang disampaikan videonya aja. Yang kita baca tadi lebih mudah dipahami. Mau? Ya. Senang ya? Senang. Oke, perhatikan semuanya. Tutup mulut. Duduk tertib. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Itu sudah lagi video pembelajaran hiburan sinario dan tentunya. Tujuh subtema 1 pelajaran bahasa Indonesia hadir di KPDP. Perhatikan dongeng berikut ini ya anak-anak. Terjadikan di sebuah gurun pasir tempat ular dan tikus pasir. Ular mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makan bersama-sama. Nah, itulah akhir dari video tikus dan ular pasir ini. Sekarang coba Miss mau tanya sama kalian. Miss mau tanya sama kalian. Tadi kita sudah membaca dan sudah menonton video. Nah, video tentang apa? Tikus dan ular. Apa yang terjadi di dalam cerita tersebut? Tunjuk tangan, Abiza. Apa yang terjadi? Ular mau memakan tikus. Nah,
Alias selanjutnya apa yang terjadi? Ya, tikus berusaha mencari akal agar tidak dimakan oleh ular. Nah, apa yang dilakukan tikus? Ide apa yang dilakukan tikus tadi agar dia tidak mau dimakan ular? Coba, Aisyah. Bagus. Tepuk tangan dulu untuk Aisyah. Benar sekali yang dikatakan Aisyah. Jadi, tikus tersebut mengatakan kepada ular, apa yang akan terjadi jika kamu mau memakan saya? Karena kita hidup hanya berdua. Nah, kalau saya mati, kamu tidak akan mempunyai teman. Nah, makna dari video ini adalah tentang apa? Dengan tikus. Salah. Ya, tentang kecerdikan agar kita karena kita tidak bisa hidup sendirian. Artinya kita membutuhkan orang lain walaupun orang tersebut berbeda dengan kita. Nah, kita tidak bisa harus menyamakan orang itu harus seperti kita, tidak bisa. Karena kenapa? Kalau ular dimakan tikus, iya benar sekali yang dikatakan saya itu. Kalau ular dimakan tikus, nah tidak ada lagi tikus. Ya ular itu kan mau makan tikus. Nah kalau ularnya makan tikus tersebut, jadi tikusnya sendiri, ularnya sendirian, tidak ada teman lagi. Karena di situ karena di situ hanya ada mereka berdua. Artinya kita tidak boleh tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita harus hidup berkelompok. Kita tidak bisa hidup sendirian. Apapun agama, apapun misalnya teman kita dari Jawa, dari Sunda, dari Sumatera, ada orang Palembang, ada orang Bandung, ada orang Linggau, ada orang Jakarta. Nah, kita tidak bisa harus memilih mau seperti apa, tapi kita bisa memilih semuanya itu adalah teman. Oke, jangan membandingkan teman si A si B berkulit hitam, berambut keriting, tidak boleh ya. Rino, seperti itu dah. Membandingkan teman nggak? Tidak ya. Bagus. Nah sekarang misalkan membagi kelompok. Nah, misalkan membagikan pertanyaan atau soal, kalian boleh memilih. Nah, kalau coba siapa yang senang menggambar? Aku. Menggambar. Nanti banyak, ada tiga jenis, jadi tidak bisa semuanya. Yang senang menggambar, yang senang praktek langsung bermain peran. Coba bermain peran, ada angkat tangannya tinggi-tinggi. Yang suka bermain peran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Nanti adalah kelompok 1, kelompok 2. Yang ini tadi menggambar tadi siapa? Kalau sudah bermain peran tidak usah nunjuk lagi. Mereka gambarannya bagus. Iya, coba yang katakan siapa? Yang untuk menggambar dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Minimal ada 7 orang. 7 orang kalian membuat kelompok pertama, yaitu membuat poster. Nanti saya akan jelaskan, poster itu adalah gambaran. Yang kedua adalah praktek langsung. Siapa yang tadi praktek langsung? Mereka akan jadi ular dan ada yang jadi tikus nanti. Oke, angkat tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa? Iya, dia ini. Mereka gambarnya bagus. Pasti suka ini, pasti mereka suka menggambar. Sekarang yang mau suka menulis. Yang suka menulis. 1, 2, 3. Baik, kita
tidak usah katakan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik, di sini ada 7 kelompok. 7 kelompok. Nanti silakan kalian bekerja kelompok masing-masing. Nanti untuk yang membuat poster itu, nah kalian itu membuat poster tentang sikap kebersamaan ular dan tikus itu seperti apa saja. Misalnya tadi mana teksnya tadi, tidak bisa hidup sendirian. Terus apa tadi? Ular dan tikus pasir itu sama-sama mencari makan. Selanjutnya tikus dan pasir itu sama-sama hidup di gurun. Nah, artinya yang kelompok 1 yang membuat gambar atau poster tadi, kalian menggambar itu semua. Kalian gambar, oh ada tikus, ada gurun pasir. Nah, selanjutnya mereka bersama-sama hidupnya seperti itu. Itu ya untuk menggambar atau membuat poster bisa? Bisa ya? Nah, yang kelompok 2 bermain peran. Kalian bermain peran. Ada yang jadi tikus, ada yang jadi ular. Nah, nanti kelompok kalian akan tampil nanti. Ada yang jadi tikus, selanjutnya ada yang jadi ular. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kelompok yang menulis. Nah, kalian tuliskan tentang penjelasan tentang sikap kebersamaan yang dilakukan ular dan tikus. Jadi, halo. Nah, kalian tulis tentang sikap kebersamaan yang dilakukan ular dan tikus. Nah, semuanya tidak usah ini karena kita belajar hari ini sesuai dengan minat kalian masing-masing. Jadi kalian diperbolehkan untuk membuat atau menjawab pertanyaan sesuai dengan minat kalian sendiri. Artinya tidak memaksa kalian harus menggambar, tapi kalian memilih apa yang ingin kalian lakukan seperti itu. Baik, karena waktu kita tidak lama lagi, kapan kita akan mengumpulkan tugas ini? Hari apa? Hari Kamis. Baik, pulang dari sini kalian bekerja kelompok masing-masing yang bermain peran. Hafalkan, pahami peran masing-masing. Selanjutnya yang gambar silakan buat poster-poster yang bagus, dan yang menulis buat tulisan yang rapi dan bagus-bagus. Nah, nanti kalian tulisan dan gambaran yang bagus nanti kita tempelkan di kelas. Setuju? Setuju. Jadi bagus-bagus gambarnya, oke? Oke, siap? Kelompok di sini siap? Siap. Yang di sini siap? Siap. Yang di sini siap? Siap. Yang di sini siap? Siap. Nah, baik, sebelum itu kita nyanyi dulu. Nyanyi potong bebek Amsal. Ingat ya, wek. Di sini, ya sudah. Di sini wek. 1, 2, 3. Wik. Wok. Nah, karena peserta di sini sedikit, coba di sini saja. Di sini ikut barisan sini. Ini wik, wok, wek. Ingat, wik, wek, wok, wik, wok. Oke, mulai. Semuanya harus kompak. 1, 2, 3. Wik. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Jadi, sepakat kita mengumpulkan tugas hari Kamis. Jadi, Pak Amila, apa saja yang akan kalian buat? Pokoknya sebagus mungkin. Nanti yang memerankan peran mereka akan tampil di depan kelas kita, dan yang membuat poster dan tulisan nanti kita akan tampilkan atau kita di kelas kita juga. Nanti misalkan buat ini ya, buat kertasnya juga untuk menampilkan
tugas-tugas dari kalian. Mau itu kabar apa? Hah? Ya terserah, pokoknya yang berhubungan dengan sikap kebersamaan antara ular dan tikus tadi. Ya, mengerti? Oh, tadi baca halaman 17 itu. Ya? Halaman baca halaman ini 45. Kenapa? Oh, ya kalau kita tadi itu pelajaran selanjutnya. Ini kita bahas dulu tentang kejernikan kancil. Nanti aku tambah mau juga seperti ini belajarnya. Ya. Besok. Oke, bisa ya? Bisa. Nah, masih banyak waktu. Nah, sekarang kita akan merefleksi pembelajaran kita pada hari ini dahulu. Nah, coba apa yang telah kita pelajari hari ini? Coba. Tentang kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Tunjuk tangan. Oke, apa? Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Tentang apa itu? Tentang kecerdikan. Nah, apa yang akan kita lakukan untuk menghargai perbedaan kita? Saling Iya, saling menyayangi, hidup rukun atau toleransi. Jadi kita itu apapun kondisi orangnya, kita itu harus melakukan yang namanya toleransi atau hidup rukun. Misalnya sama Ijral seperti itu, orang tua Ijral bekerja sebagai apa, orang tuanya sebagai apa. Jadi kita tidak boleh memandang seorang itu dari sudut luarnya seperti itu. Tapi kita apapun permasalahan, apapun orangnya, kita itu harus selalu sama-sama, harus selalu membantu karena kita adalah satu kelas. Mengerti? Nah, baik. Sekarang Miss juga minta untuk disampaikan ke orang tuanya. Tolong dicatat. Miss meminta orang tua untuk menceritakan pengalamannya menghargai perbedaan di lingkungan sekitar rumah. Tolong dicatat. Tolong dicatat. Meminta orang tua yang katakan ini, meminta orang tua untuk menceritakan pengalamannya ya. Meminta orang tua untuk menceritakan pengalamannya menghargai perbedaan menceritakan pengalamannya menghargai perbedaan di lingkungan sekitar rumah. Pengalaman menghargai perbedaan di lingkungan sekitar rumah. Misalnya kalian kan punya tetangga orang Jawa, itu kan sudah berbeda. Ya. Sudah pengalaman menghargai perbedaan. Di sekitar rumah. Menghargai perbedaan di sekitar rumah. Nah, apa? Perbedaan Di sekitar rumah. Iya, di sekitar rumah. Kalian tetangganya orang beda-beda kan? Ada yang orang Jawa, ada yang orang misalnya orang Palembang. Nah, ada yang misalnya dari Bandung. Nah, itu kan merupakan perbedaan. Nah, jadi kalian meminta orang tua kalian menceritakan bagaimana perbedaan yang dialami di sekitar rumah itu seperti apa. Nanti kalian ceritakan, tidak usah ditulis. Kalian minta ceritakan saja. Nanti kalian akan bercerita kepada
kepada Miss. Oke? Bisa dimengerti? Bisa ya. Sampai di sini. Besok kesepakatan tugas kita silakan kalian kerjakan nanti. Dipahami masing-masing. Yang membuat poster buatlah poster bagus-bagus. Yang menulis juga tulisnya rapi-rapi. Dan yang bermain peran, tolong pahami perannya masing-masing. Baik, sebelum kita melaksanakan menutup pembelajaran kita pada hari ini, silakan diperiksa. Apakah ada kertas di atas mejanya atau di lacinya, silakan dibuang terlebih dahulu. Bersih ya? Ada, silakan dibuang. Pak Iko, itu ada kertas di bawah lampunya. Oke, silakan dibuang dulu. Apa? Ya, di lingkungan rumah. Di lingkungan rumah. Ya. Silakan. Selesai semua? Tutup mulut. Duduk rapi. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita kali ini, kita berdoa dulu, tapi kita bernyanyi satu jariku dulu, oke? Bisa? Satu jari kananku, Satu jari kiriku, ku gabung menjadi dua, menjadi jembatan panjang. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung menjadi empat, menjadi kamera cepet. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung menjadi enam, menjadi menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung menjadi delapan, menjadi kelinci. Empat. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung menjadi 10. Marilah berdoa. berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Ada waktu tegal.